Teman-teman, saat teduh kita pagi ini membahas tentang tugas pelayanan dari orang Lewi. Kita bilangan pasal yang ke-8. Pasal 8 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berisi instruksi yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kemudian Musa meneruskannya kepada Harun. Instruksi ini adalah tentang kandil atau kaki dian yang digunakan sebagai penerang di tabernakel. Lalu yang kedua, ayat 5 sampai dengan 29. Berisi gambaran tentang tata cara untuk melaksanakan ritual pentahiran bagi orang Lewi. Bagian ini menceritakan bagaimana umat Israel, orang-orang Lewi, dan para imam di bawah bimbingan Harun melakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sedangkan bagian yang ketiga adalah ketetapan Tuhan tentang batas awal pelayanan dan batas akhir pelayanan bagi orang Lewi. Pekerjaan pelayanan di tabernakel adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan menentukan batas bagi seorang Lewi untuk pensiun. Sekarang kita lihat bagian demi bagian. Yang pertama adalah kesetiaan Musa. Kesetiaan Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Harun. Itu di ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, kita lihat bagaimana Harun dengan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya melalui Musa. Nah, pelajaran yang bisa kita petik adalah ini adalah sebuah gambaran yang sempurna tentang pekerjaan seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah adalah seorang penyampai pesan Tuhan. Dia tidak boleh membawa pesannya sendiri. Dia harus menyampaikan dengan persis apa yang Tuhan pesankan kepadanya. Kemudian yang kedua, tentang proses pentahiran orang Lewi. Orang Lewi harus melewati sebuah proses pentahiran. Prosesnya meliputi pemercikan air penghapus dosa ke tubuh mereka. Lalu kemudian mereka harus mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Ini adalah merupakan ritual yang pertama. Mengapa pentahiran seperti ini diperlukan? Karena orang Lewi adalah orang yang berdosa, sama seperti semua orang berdosa. Jadi, mereka yang dipanggil Tuhan dipanggil untuk melakukan tugas pelayanan yang suci. Upacara pentahiran ini mengandung sebuah komitmen bahwa dengan menjadi pelayan Tuhan, maka seseorang harus hidup suci di hadapan Allah. Dia tidak boleh lagi sama dengan kehidupan orang awam yang biasa. Nah, ritual ini kemudian dilanjutkan dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang Lewi mempersembahkan korban sajian berupa lembu jantan muda dan tepung terbaik. Mereka juga harus mempersembahkan korban penghapus dosa juga dengan lembu jantan yang muda. Setelah itu, mereka akan dibawa ke depan kemah pertemuan, sementara umat Israel sudah berkumpul di sana. Umat kemudian akan meletakkan tangannya ke atas kepala orang Lewi, nah sedangkan Imam Harun akan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Tindakan ini adalah sebuah upacara umat untuk menyerahkan orang Lewi untuk dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Ini adalah sebuah komitmen bersama, pengakuan umat atas status dan jabatan orang Lewi. Umat harus mengakui dan juga mentaati ketika orang Lewi menjalankan tugas pelayanannya. Nah, begitu juga dengan umat perjanjian baru sekarang ini. Jemaat harus mengakui dan mentaati ketika hamba Tuhan melaksanakan tugas pelayanannya. Nah, pada sesi yang terakhir dari ritual pentahiran ini, orang-orang Lewi akan meletakkan tangan mereka di atas lembu-lembu jantan muda. Ketentuan mengenai lembu-lembu jantan muda ini adalah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, sementara yang lainnya harus dipersembahkan sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Dengan melakukan ritual pentahiran ini, orang Lewi resmi menjadi milik Tuhan. Barulah setelah prosesi pentahiran ini selesai dengan tuntas, maka orang Lewi sekarang
dapat memulai tugas perdananya melakukan pelayanan di kemah pertemuan. Kita melihat bahwa melalui prosesi ini, menjadi hamba Tuhan harus dengan totalitas. Tidak ada istilah orang Lewi sepenuh waktu dan orang Lewi separuh waktu. Sebuah keputusan untuk menjadi hamba Tuhan adalah sebuah keputusan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Sedangkan untuk masa jabatan dalam pelayanan, Tuhan memberikan ketetapan dalam ayat 23 sampai dengan 26. Ketika orang Lewi memasuki umur 25 tahun, maka dia wajib untuk menjalankan tugas pelayanan di kemah pertemuan. Tetapi ketika umurnya mencapai 50, mereka akan dibebas tugaskan dari jabatan pelayanannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak boleh melayani Tuhan. Mereka masih tetap bisa melayani Tuhan, tetapi tanpa jabatan. Mereka masih bisa membantu pelayanan dari saudara-saudaranya yang masih bertugas aktif di kemah pertemuan. Pelayanan adalah panggilan seumur hidup, tetapi jabatan memang harus dibatasi. Mereka yang memiliki kendala fisik atau stamina yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tugas yang berat, harus menyerahkan jabatannya, tetapi dia dapat mengambil tugas pelayanan yang tidak membutuhkan kekuatan fisik yang prima. Tuhan mengatur ketentuan ini karena umat harus dilayani dengan cara yang sebaik mungkin. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.